Ajang bergengsi untuk desa dan kelurahan di Jawa Barat, Anugerah Gapura Sri Baduga. Sebanyak 5.311 desa dan 646 kelurahan akan dievaluasi kinerjanya. Berbeda dengan tahun sebelumnya, adapun penambahan aspek penilaiannya mencakup kesehatan, ekonomi, pendidikan, kemasyarakatan atau sosial ketentraman dan ketertiban, tata kelola pemerintahan. Ini saatnya desa dan kelurahan menunjukkan yang terbaik. Anugerah Gapura Sri Baduga. Lembur diurus, kota ditata. Tes. Ya, sok. Oh, pengen jadi operatornya? Kamu aja yang operatornya. Iya. Ini ya, sedikit. Ya. Kan udah lengkap ya, tim dari desanya ya udah lengkap ya. Satu, Bapak, Ibu semuanya, kami dari tim kabupaten ini, satu, bukan berniat apa bukan. Jangan anggap kami itu apa ya. Anggap kami ini adalah pembina, pembimbing, pendamping. Jadi itu tuh ya. Kami di sini tidak akan mengkritisi panjang lebar punyanya Bapak Ibu sekalian. Tapi kami semaksimal mungkin memberikan masukan. Karena kami ini mendukung desa-desa yang ikut lomba ini gitu tuh. Dan jangan berpikiran, jangan datang pengen berdebat dengan tim penilai. Itu tuh ya, tim penilai. Tugasnya desa ini menjual, membranding kayak apa sih desanya gitu tuh ya. Jadi jangan beranggapan bahwa tim penilai ini adalah lawan atau apa, tapi kami adalah timnya Bapak Ibu Kuwu yang akan mendampingi Bapak Ibu Kuwu. Kami akan memberikan masukan dari ekspos yang disampaikan. Tapi tadi tugasnya adalah menjual dirinya, menjual potensinya, menjual kehebatannya, menjual, memaparkan prestasi desanya. Dah itu aja untuk ini. Untuk kita ini berikan saran lah. Termasuk nanti ke semua desa saya sampaikan seperti itu. Bisa dimulai, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah memasuki sesi kedua, yang mana tadi kita sudah ada pembukaan dan juga sudah ada 3 desa. Mohon maaf ini Pak Kuwu ya, harusnya ketiga ini ya. Cuman tadi juga kita ada keterlambatan waktu sekitar 30 menit karena harus mensosialisasikan di sini dulu. Jadi nanti dan saya juga tadi minta waktunya untuk Pak Kuwu setelah zuhur saja, karena tadi dari Tambilor itu sudah hadir pagi-pagi berhubung beliau ada acara di siang harinya. Jadi tadi saya minta kebijakannya dari Pak Kuwu. Terima kasih nih Pak Kuwu ya, sudah bisa ini ya, biar sharing ya misalkan ini. Jadi biar diputer Pak Kuwunya yang sesi keempat. Selamat datang Pak Camat, silakan Bapak di depan Pak.
Selamat datang Pak Camat. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan di sesi yang kedua ini 4 desa, yaitu Desa Krasak, Kecamatan Jatibarang. Selamat untuk 6 yang sudah memasuki 6 besar untuk Anugerah Gapura Sri Baduga. Mudah-mudahan nanti Desa Krasak juga tahun kemarin juga ya sudah pernah mengikuti terkait dengan lomba desa, dan mudah-mudahan ini bisa mendapatkan nilai terbaiknya. Untuk estimasi pemaparan itu 15 menit. 15 menit Pak Kubu pemaparan, berikut pemutaran video, barangkali memang ada 30 menit nanti tanya jawab. Jadi tolong nanti diusahakan sebisa mungkin harus mencapai maksimal 15 menit. Silakan Bapak Kubu. Ya. Desa Krasak. Video dulu ya. Yang terletak di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, adalah potret desa yang tumbuh dengan semangat gotong royong dan inovasi. Dengan luas wilayah 507 hektar dan jumlah penduduk 5.948 jiwa. Di Desa Krasak terdapat 25 rukun tetangga dan 5 rukun warga. Saya Khairul Isma Arif, Kubu Desa Krasak, dalam rangka mengikuti lomba desa tingkat kabupaten tahun 2025, kami dengan bangga mempersembahkan potret nyata kinerja pemerintahan Desa Krasak. Melalui semangat kebersamaan, gotong royong, serta partisipasi aktif dari masyarakat, kami pemerintah Desa Krasak berkomitmen mewujudkan desa yang maju, mandiri, sejahtera, serta aman dan nyaman. Krasak berdaulat, Indramayu Rea. Semoga apa yang kami sajikan menjadi cerminan nyata dedikasi serta kerja keras warga Desa Krasak. Kepemimpinan yang visioner mampu menjembatani harapan masyarakat dengan rencana kerja nyata, pencermatan program hingga penetapan kegiatan tahunan. Semua dijalankan dengan transparansi dan partisipasi. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan gotong royong mencerminkan kepedulian dan rasa memiliki terhadap desa. Sosial budaya bukan sekedar warisan, tapi kekuatan. Desa Krasak memiliki sosial budaya yang mempunyai ciri khas tersendiri, seperti tari rudat, mapak sri, sedekah bumi, dan ratib keliling. Di bawah kepemimpinan Kang Arif, Desa Krasak memperoleh berbagai prestasi yang membanggakan. Bukan hanya soal administrasi, tapi ini bukti nyata. Dalam menjawab isu pemerintah Kabupaten Indramayu dan pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang sampah, pemerintah Desa Krasak membuat terobosan inovasi di bidang lingkungan, yaitu hadirnya Patrick. Pemerintah Desa Krasak memanfaatkan sumber daya yang ada dengan membuat inovasi di bidang pariwisata, yaitu desa wisata. Di era digital, kepala desa bukan hanya pemimpin administrasi, ia adalah inovator. Dengan visi yang tajam dan semangat kolaboratif, pemimpin desa mampu mengubah tantangan menjadi peluang. Berikan apresiasi atas pelaksanaan program Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik di Desa Krasak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Kepala desa yang visioner mampu membaca potensi, merangkul masyarakat, dan menjalin kolaborasi lintas sektor. Ketika masyarakat merasa dihargai, didengar, dan dilayani sepenuh hati, kepercayaan akan tumbuh dan hubungan antara pemerintah dengan warga semakin kuat. Dalam memberikan kenyamanan terhadap masyarakat, pemerintah Desa Krasak hadir dengan membangun jalan desa dan jalan pemukiman. Demikianlah selayang pandang tentang Desa Krasak. Desa yang tumbuh, berkembang dengan gotong royong serta penuh dengan inovasi.
Semoga melalui langkah-langkah kecil ini yang sudah kita rintis menjadikan Desa Krasak menjadi desa yang lebih maju, desa yang mandiri, serta mari sama-sama kita rawat, kita jaga, serta kita bangun Desa Krasak menjadi Desa Krasak yang berdaulat. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan, solatan, wassalaman, amma ba'dah. Kepada yang saya hormati Pak Kadmidi, PLT, Kadis, DPMD, dan juga ibu-ibu serta bapak-bapak semuanya yang saya hormati. Tapi mohon maaf barangkali tidak sempat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu semuanya. Baik, dalam penilaian Anugerah Gapura Sri Baduga, Desa Krasak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, profil nama saya Khairul Ismaarif, lahir di Indramayu 9 Agustus tahun 1993, menjabat kubu di Desa Krasak dari tahun 2021 sampai dengan 2029. Saya lulusan SD Negeri Krasak 2, lulusan SMP Negeri 2 Jatibarang, SMA Negeri 1 Jatibarang, kemudian melanjutkan pendidikan sarjana di Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, kemudian melanjutkan sekolah S2 pasca sarjana di Universitas Wiralodra sampai sekarang sedang melakukan proposal tesis. Kemudian saya juga pernah menjadi salah satu narasumber di tingkat nasional memberikan kuliah umum di Universitas Paramadina Jakarta berbicara peluang dan tantangan pekerja migran dari sektor desa. Dan ini juga kami Desa Krasak masuk menjadi salah satu desa ADKI, yaitu Asosiasi Desa Kreatif Indonesia. Dan ini waktu kami berkunjung ke Kemenparekraf pada waktu tahun 2022 bertemu langsung dengan Bapak Menteri Pak Sandiaga Uno. Kemudian sering sekali kami juga mengikuti kegiatan-kegiatan tentang pekerja migran. Ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh IOM, International Organization Migration, di bawah naungan PBB berbicara pekerja migran. Latar belakang Desa Krasak, Kecamatan Jatibarang merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan yang berada di bawah naungan pemerintah kecamatan, memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat desa. Desa Krasak juga menjadi garda terdepan dalam menjalankan program-program pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat. Namun meskipun demikian, masih banyak PR-PR yang harus diselesaikan di tingkat desa. Kemudian ini adalah demografi Desa Krasak. Kami berbatasan langsung di sebelah utara dengan Desa Loh Bener, Kecamatan Loh Bener, dan juga Desa Kalimati, Kecamatan Jatibarang. Di sebelah timur kami berbatasan dengan Desa Kalimati, Kecamatan Jatibarang, dan juga Desa Slieg Lor, Kecamatan Slieg. Kemudian berbatasan sebelah selatan kami berbatas dengan Desa Pawidean dan juga Desa Jatisawit Lor, Kecamatan Jatibarang. Untuk di sebelah baratnya kami berbatasan dengan Desa Legok, Kecamatan Loh Bener. Demografi Desa Krasak juga, Desa Krasak terdiri dari 1.819 KK dan juga 5.948 penduduk dan 3.047 diantaranya laki-laki dan juga 2.901 diantaranya perempuan. Terdiri dari 25 RT dan 5 RW. Potensi unggulan Desa Krasak salah satunya adalah Mangga Gedong Gincu. Mungkin di semua desa Mangga Gedong Gincu itu hampir di semua desa ada di wilayah Kabupaten Indramayu. Namun yang menjadi unggulan kami, Mangga Gedong Gincu seluas 150 hektar itu dalam program AWM, Area Weight Management, pengelolaan pengendalian anti lalat buah,
yang bekerja sama langsung dengan Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Pertanian Australia, yaitu ASIAR. Dan juga kami mendapatkan hibah gedung bangsal pengelolaan pasca panen mangga. Kemudian yang kedua, kami juga mempunyai potensi beras organik. Lahan persawahan di Desa Kerasak itu 360 hektar, diantaranya adalah lahan persawahan, 55 hektar diantaranya itu sudah tersertifikasi organik. Dan juga sampai menjadi outputnya, ini adalah salah satu output dari itu adalah menjadi beras organik yang di bawah klaster binaan Bank Indonesia. Sudah bekerja sama juga dengan Bank Indonesia. Visi dan misi Desa Kerasak, visinya adalah Kerasak berdaulat, bersih, damai, amanah, unggul, agamis, dan tangguh. Kemudian bidang pemerintahan desa, jumlah BPD-nya ada 9 dan juga jumlah kubu beserta perangkat desanya ada 11. Kemudian juga kami kubu Desa Kerasak sering sekali mengadakan kegiatan rapat evaluasi kinerja perangkat desa, baik itu mingguan, bulanan, dan ataupun tahunan. Dan ini diantaranya adalah kegiatan perencanaan desa. Perencanaan yang rutin sekali dilaksanakan oleh desa, diantaranya adalah rapat RKPDes, rapat RAPBdes, sampai dengan ketok palu APBdes, dan juga ada musrembang des. Dan kebetulan pada tahun ini, di tahun 2025, ada Musdesus KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Dan kami juga melakukan perekrutan Koperasi Desa Merah Putih ini secara terbuka dan juga langsung disiarkan oleh Diskominfo. Kemudian ini pembinaan kepada rapat-rapat RT RW dan juga rapat BPD, rapat BUMDes, rapat Karang Taruna, rapat PKK dan yang lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak, cuma memang untuk fotonya tidak bisa ditampilkan semuanya karena nanti terlalu panjang untuk menjelaskannya. Bidang pemerintahan desa, sarana dan prasarana, ini adalah gedung Balai Desa Kerasak, ruang pelayanan, aula balai desa, sekretariat BPD, sekretariat TPPKK, dan sekretariat BUMDes. Ini adalah lembaga-lembaga yang ada di Desa Kerasak, BPD, LPM, PKK, RT RW, Karang Taruna, Posyandu, BUMDes, dan juga LAD, Lembaga Adat Desa. Inovasi pelayanan publik di Desa Kerasak itu disebut dengan SISDEMI. SISDEMI ini adalah sistem digital mandiri desa. Jadi warga masyarakat Desa Kerasak untuk mendapatkan pelayanan Desa Kerasak tidak harus datang langsung ke kantor Desa Kerasak, cukup masuk ke websitenya, website Desa Kerasak, masukkan nomor NIK KTP-nya, nanti kebutuhan surat menyuratnya apa yang dibutuhkan oleh warga tersebut langsung bisa diakses, meskipun jaraknya jauh. Pelayanan publik perpustakaan desa online maupun offline. Kebetulan di tahun ini, di tahun 2025 kami juga mengikuti lomba perpustakaan desa tingkat kabupaten dan alhamdulillah mendapatkan juara 3 tingkat kabupaten untuk perpusdesnya. Ini di foto-foto, diantaranya foto-foto daftar buku dan juga nama perpustakaannya. Bidang kewilayahan, penata ruang dan infrastruktur, 83% jalan desa sudah mulus. Dan juga 57% gang jalan pemukiman sudah mulus juga, dan masih banyak lagi jalan usaha tani ataupun yang lain-lainnya yang sudah berkembang sangat pesat pembangunan infrastruktur di Desa Kerasak. Ini adalah bidang kewilayahan fasilitas umum. Lapangan sepak bola, kami memiliki 2 lapangan sepak bola, satu di Kerasak Induk dan satu di Kerasak Blok Pulo. Ini adalah Saung Sakadharma, lokasi untuk pertanian dan kebudayaan kita menjadi satu wadah di sini. Lapangan futsal dan juga lapangan bulu tangkis, serta masih ada lapangan voli juga sebenarnya di sini. Cuma memang tidak sempat fotonya ditampilkan. Bidang kewilayahan mitigasi bencana, Desa Kerasak ini adalah desa yang sangat rawan sekali bencana ketika musim penghujan. Di antaranya adalah ada blok Sukamelang dan blok Gorda. Ini rawan sekali terkena banjir pada saat waktu musim penghujan. Ini bentuk respon kita
respon Satgas Tanggap Bencana kepada korban bencana banjir, dan ini juga peta kawasan bencananya dan juga sarana evakuasinya, dan ini adalah SK desa tanggap bencananya. Kemudian bidang kewilayahan, kebersihan lingkungan, nih yang lagi jadi trending di Desa Kerasak. Ini adalah pengelolaan penanganan sampah. Jadi barangkali Bapak dan Ibu lewat sepanjang jalur Jatibarang Indramayu itu yang bersih tidak ada sampahnya mungkin hanya di Desa Kerasak. Karena jasa penanganan sampah di Desa Kerasak ini, warga masyarakat Desa Kerasak cukup depan rumah masing-masing buang sampahnya, nanti ada petugas yang keliling. Petugas yang keliling ini namanya Patrick, petugas recovery kebersihan. Dan Patrick ini di bawah UPK BUMDes, bidang lingkungan hidup. Kemudian bidang kemasyarakatan sosial, nah khususnya di bidang pendidikan. Pendidikan formal di Desa Kerasak itu ada 7 dan pendidikan non formal di Desa Kerasak ada 1. Dan ini adalah Pokjar. Pokjar ini Desa Kerasak menjadi salah satu pilot project daripada program Indramayu Belajar atau Reang Belajar yang di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, dan kebetulan salah satu desa yang menjadi percontohan ada di Desa Kerasak. Untuk paket B kami ada 25 peserta, paket C-nya ada 33 peserta dan jumlah totalnya ada 58 peserta. Tapi kami Desa Kerasak akan mendorong lahirnya sarjana-sarjana desa untuk lahir di Desa Kerasak. Pak Kubu sudah selesai, sudah 15 menit 24 detik. Ada masih banyak ini? Masih, Bu. Masih banyak. Gimana Dewan Juri? 2 menit lagi silakan, Pak. Ya, bidang kemasyarakatan sosial, kami di bidang kesehatan ada Poskesdes, ada jumlah kader posyandu, dan juga ada penanganan stunting, ada penanganan TB, dan juga ada penanganan kusta. Penanganan kusta ini yang tadinya Desa Kerasak itu ada 13 yang terdampak kusta, sekarang sudah tinggal 1, Bu, karena ada penanganan dari kepada kusta ini. Kemudian layanan siap siaga sehat. Nah, inovasi Desa Kerasak salah satunya adalah desa wisata. Desa yang sudah dibantu juga oleh Pak Kadmidi untuk menjadi salah satu desa wisata, dan sekarang sedang diusulkan SK desa wisatanya ke Pak Bupati, dan mohon doa restunya saja semoga menjadi salah satu desa wisata karena sudah kita floating area tersebut menjadi area desa wisata. Dan wisata ini wisata agrowisata, wisata pertanian yang dikolaborasikan dengan kebudayaan. Nanti di tempat ini pertanian organik, mangga lalat buah serta kebudayaan nanti menjadi satu kesatuan. Dan ini Patrick tadi petugas recovery kebersihan yang kita petugas recovery kebersihannya bukan hanya nangani di Desa Kerasak, Bu. 90% lebih warga Desa Kerasak menggunakan jasa Patrick, tetapi kita sudah menjalin kerjasama juga dengan desa lain. Desa Lobener Lor dan juga Desa Jati Sawit sudah MOU juga dengan kita, penanganan sampahnya kita yang menangani. Jadi 2 desa tetangga sudah kita yang menangani. Kemudian ini adalah layanan tadi, layanan bentuk pelayanan jarak jauh atau layanan online. Nah, ini pengendalian lalat buah, pengendalian hama lalat buah. Ini juga inovasi pupuk ion organik yang dibuat langsung oleh kelompok tani Sri Makmur 3, membuat pupuk ion organik sendiri, dan ini inovasi beras organiknya dari kelompok tani Sri Makmur 3 menjadi klaster binaan BI. Sudah cukup ya Pak Kubu ya. Ada tambahan juga 2 menit. Barangkali buat penutupnya silakan Pak. Demikian. Oh, selesai sih. Ya, demikian mungkin ini adalah kerjasamanya, dan sekian dari saya. Barangkali banyak kesalahan atau banyak yang kurang jelas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita kasih tepuk tangan dulu buat Pak Kuwu Desa Krasa Kecamatan Jatibarang yang sudah disupport sama ayahanda tercinta. Ya, untuk selanjutnya untuk tim penjuri silakan dari Bu Kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Camat Jatibarang yang hadir menyaksikan Bapak Kuwunya ekspos. Ini bagus sekali Pak. Ada hal yang perlu kami tanyakan saja. Perihal Bapak sudah menjabat sebagai Kuwu berapa tahun Pak? Baru 4 tahun, kan 6 tahun ya? Iya. Semuanya sudah, omongnya perangkat desanya sudah di SK-kan semua Pak ya? Tadi mengenai inovasi, Bapak di sini ada Patrick ya. Patrick itu anggotanya dari masyarakat Desa Krasak atau luar Krasak, Pak? Semuanya warga masyarakat Desa Krasak. Rekrutmen Patricknya juga kita membuka lowongan pekerjaan yang diberitahukan oleh Dides kepada seluruh warga Desa Krasak yang berminat bekerja di Patrick. Kami membuka lowongan pekerjaan. Ya. Inovasi lingkungan hidup ini apa sudah dibuat SK-nya Pak? Sudah ada SK-nya. Kerjasama juga dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kami juga setor RKUD setiap bulan itu lumayan. Dan juga bisa mengangkat pengangguran warga Desa Krasak. Dan memang niat kerja dan mau kotor-kotoran, tapi semangat kerjanya ada, kita rekrut menjadi petugas Patrick. Dan gajinya juga lumayan. Ya, dari sampah itu ya. Berarti masyarakat kan kebayar iuran sampahnya ya. Masyarakat itu bayar iuran, izin Ibu, bayar iuran per minggu Rp3.000. Dikumpulkan ke BUMDes. Yang menagih juga pengurus BUMDes. Yang BUMDes Bapak itu sudah dibuat payung hukumnya belum? Sudah ada, ya bagus. Kemudian ini Pak, tentunya inovasi yang dibuat oleh pemerintah desa ini yang bisa memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat ya Pak ya. Tadi Bapak sudah menyampaikan aplikasi Sidemi ya. Sidemi, Sistem Digital Mandiri Desa. Bisa di situ semua, pengen pengurusan KTP, pengantarnya dari situ bisa. Apa saja yang bisa tercover di Sidemi ini Pak? pengantar KTP bisa, surat keterangan usaha, surat keterangan tidak mampu, dan surat menyurat umum lainnya itu ada di situ Bu. Tetapi memang banyak juga yang tidak ada di sini, yang memang masih bisa menggunakan layanan manual. Contoh misalnya ketika bidang pertanahan ini kan sangat sensitif sekali, jadi tidak bisa masuk ke sini karena memang kita harus lihat letter C-nya juga ketika bidang pertanahan, dan juga ada bidang-bidang yang lainnya. Tapi pada dasarnya kebutuhan surat menyurat umum ada di sini Bu. Hanya ada beberapa saja yang tidak dimasukkan ke Sidemi ini ya Pak ya. Kemudian untuk jumlah penduduk Bapak sebanyak 5.948 penduduk. Apakah sudah terpetakan penduduk masyarakat ekstrim, miskin ekstrim? Ada berapa Pak? Yang ekstrim, yang sangat miskin banget ini? Tidak banyak sih Bu. Tidak banyak. Bapak sudah tahu, sudah mengunjungi? Tidak banyak Bu. Karena memang terakhir itu kami mengusulkan rumah tidak layak huni dan sudah mendapatkan bantuan dari Basnas juga membangun rumah tersebut menjadi layak huni Bu. Tapi hanya satu yang kami data. Ya. Kemudian bantuan lainnya selain dari pemerintah kabupaten, misalnya untuk bantuan permakanan atau apa, apakah dilakukan juga oleh pemerintah desa melalui APBDes? Kalau bantuan seperti itu kadang-kadang kami juga tidak ada di APBDes-nya Bu, namun pasti kami lakukan. Oh, dari mana dananya? Itu
tidak ada dari APBD. Iya, dari mana dananya kalau tidak dari APBD? Biasanya kami lebih menggiatkan kekompakan masyarakat, Bu. Karena tingkat swadaya masyarakat di Desa Krasak termasuk gotong royong dan swadayanya itu sangat kompak sekali. Membangun sektor pertanian, pengerasan jalan akses pertanian itu dari masyarakat, dari petani, oleh petani dan untuk petani. Bagus sekali Pak, tapi ya bagus sekali, tapi alangkah lebih baiknya itu dimasukkan kepada APBDes dan dikeluarkan lagi untuk tadi hal-hal yang Bapak sebutkan tadi gitu. 33 itu Bu masih mendapatkan bantuan langsung tunai dari dana desa. Dan salah satu yang miskin ekstrim itu masuk di dalamnya oleh bantuan BLTDD. Untuk program unggulan Desa Krasak, Mangga Gedong Gincu ya, beras organik dan tusuk sate. Ini Mangga Gedong Gincu kan Pak, waduh luar biasa nih peminatnya kalau lagi musim. Ini bagaimana pendistribusiannya Pak? Mangga Gedong Gincu itu kelompok tani mangga kami Bu sudah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Pertanian Australia melaksanakan program pengendalian anti lalat buah. Jadi yang membedakan Mangga Gedong Gincu dari Desa Krasak dengan desa lain, kami lebih aman dari lalat buah. Jadi meskipun bentuknya kurang bagus, ada motornya, tapi ketika dikupas masih mulus dan tidak ada lalat buahnya. Itu satu. Yang kedua, keunggulannya karena setiap minggu kami kontrol Bu. Kelompok taninya setiap minggu itu kontrol seluas 150-an hektar di wilayah Desa Krasak, dan untuk controlling dan monitoringnya itu dibiayai langsung oleh Asyar Bu, kelompok tani mangganya, dan juga menjalin kerjasama dengan Ion Mall di Jakarta. Iya, Ion mangga di pasar Sualayan. Langsung jadi didistribusikan, mereka ngambil ke kita di sini begitu. Iya, ngambil dari petani mangga langsung diambil oleh kelompok tani mangga, disortir di gedung bangsal pengelolaan pasca panen mangga, dan juga didistribusikan ke Ion Mall. Sudah ada bentuk MOU dari kerjasamanya antara Ion Mall dengan kelompok tani mangga. Di dalam ini apa produk mangga ini punya kerjasama nggak dengan BUMDesnya Pak? Para petani itu? Kalau pekerjasama petaninya itu bekerjasamanya langsung dengan kelompok tani Bu. Karena memang kelompok tani ini yang lebih paham di wilayah, yang lebih paham di lapangan. Untuk zonasi wilayah perkebunan mangga ini mana saja yang memang lebih aman dan lebih bagus secara kualitasnya. Berarti Bapak tidak memberdayakan BUMDes untuk mengelola mangga tadi? Belum Bu. Kalau BUMDes soalnya kami ikut serta ke permodalan, ternyata permodalan kelompok tani mangga ini sudah disupport oleh BRI. Jadi antar BUMDes itu paling bisa lebih ikut terlibat untuk pengolahan mangganya, pengolahan bahan mangganya. Selain mendistribusikan Mangga Gedong, tentu kan ada produk-produk lainnya di luar mangga yang gedong utuh itu. Misalnya apa Pak? Apa misalnya? Banyak Bu. Dodol mangga. Ada dodol mangga, ada sirup mangga, ada. Itu pendistribusiannya gimana? Kalau ini kalau itu masih lokal, belinya hanya dari warga kita, dan juga memang ini kendalanya bahan olahan mangga ini kendalanya ketika bahan bakunya tidak ada. Jadi kami tidak bisa mengcover kebutuhan yang banyak karena memang terhalang oleh bahan baku ketika belum musim mangga. Jadi inovasi yang Bapak sampaikan tadi apa saja itu tuh? Dari yang tadi Bapak sampaikan, inovasi yang sudah ditetapkan oleh Bapak Kuwu bahwa itu inovasi desanya Pak Kuwu, apa itu? Iya, ini satu diantaranya kami sudah membuat master plan desa. Udah ada SK ketetapan Pak Kuwunya mengenai desa wisata. Terus tinggal nunggu SK penandatanganan dari Pak Bupati untuk SK desa wisatanya. Draftnya juga sudah ada, tapi belum ditandatangani oleh Pak Bupati.
Tetapi kita terakhir ini bikin mini project desa wisata dalam lomba Gapura Sabta Pesona yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat. Kami ikut menjadi salah satu kontestannya. Nah, kemudian ini adalah petugas reposen tadi, dan yang sudah menangani bukan hanya di desa Krasa, menangani di 2 desa lainnya. Menerima order dari desa lainnya, desa tetangga gitu ya. Dibuat kerjasamanya juga kan? Sosialisasinya juga dari kami, Iya. dari tim Patrick ini ke desa lain. Iya, iya. Inovasi layanan publiknya juga. Ini layanan publiknya, jadi kami pemerintah desa itu dalam rangka keterbukaan informasi publik dan juga dalam rangka transparansi, bukan hanya tentang surat menyurat saja Bu, termasuk APBD juga kita tampilkan di sini. Jadi setiap warga desa Kerasak itu sudah tidak bisa beralasan bahwa tidak tahu anggarannya buat dana DD dan ADD itu ya. Kita tampilkan di sini secara terbuka. Dan juga ini pemberitaan yang kita laksanakan, kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, semua pemberitaannya kita upload di sini, Bu. Dan ini seringkali juga berita-berita yang ada di sini itu di upload lagi, diberitakan lagi oleh Diskominfo. Ini Pak, setiap tahun apa Bapak juga membuat LPPD desa, LKPJ desa? Iya. Ya, diserahkan ke BPD. Diserahkan kemana? Ke BPD dulu, Bu. Terus ke kecamatan kan? Ya. Tapi setelah beres dengan BPD-nya, Bu. Ya. Biasanya dengan BPD juga nggak langsung selesai sih, Bu. Pasti ada. Ya, betul. Ini Bapak dari BPD-nya. Bagaimana Pak pada saat perencanaan anggaran, apakah Bapak dilibatkan? Tapi memang pada prinsipnya anggaran yang yang dibahas oleh pemerintah desa kepada kampus itu semuanya tidak langsung kami setujui, karena kami juga harus melihat juga mana yang lebih urgensi untuk dilaksanakan dalam perjalanan dan mana yang menjadi itu tidak prioritas itu. Jadi kita lakukan dulu yang prioritas dulu, yang urgensinya dulu. Setelah kami sepakat, baru kita serahkan. Apakah Bapak menerima penghasilan BPD setiap bulan? Utuh? Tidak ada pemotongan? Utuh ya, ya. Oh, langsung ke rekening ya, ke rekening masing-masing ya. Oke, guys. Ya Bapak, kalau inovasi Bapak sudah ada ketetapan dari Pakunya, maka inovasi tersebut dapat dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD desa. Itu. Tapi kalau belum ditetapkan oleh Pakuwu, jangan sampai menggunakan APBD desa. Itu salah ya. Apakah selama Bapak menjabat ada perangkat yang mengundurkan diri? Ada, Bu. Alasannya? Cuma 1 kali. Jadi yang mengundurkan diri itu kalau bahasa adat kami itu adalah raksa bumi, Bu. Oh, raksa bumi. Yang bidang pertanian. Dan memang beliau itu memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Jadi ketika menjadi perangkat desa, lahan pertanian milik pribadinya itu jadi terbengkalai, tidak mengurus. Makanya lebih mungkin memperhitungkan antara penghasilannya, mungkin lebih mementingkan lahan pertaniannya, jadi mengundurkan. Oh gitu alasannya. Hanya 1 itu dalam jangka waktu 4 tahun. Terus Bapak buat keputusan Kuwu tentang pemberhentiannya? Iya, karena ada surat pengunduran. Iya, dibuat ya. Terus diangkat kembali perangkat lainnya juga pakai SK kan? Iya. Dikumpul-kumpulkan SK-nya ya Pak ya. Barangkali nanti ada Bapak barangkali lolos jadi 3 besar, itu yang dinilai itu Pak. Bukti pemaparan Bapak di sini dengan kenyataan real di lapangannya benar apa tidak begitu ya? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Enggak, silakan Bapak Ali, Bapak Kadis.
Terima kasih Pak Kades atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kabag Pemerintahan dan Bapak PLT Kadis DPMD serta Pak Camat yang mendampingi Ananda untuk ekspos. Semoga ekspos ini bisa masuk kepada kelompok 3 besar. Baik, kami dari PKK mau menanyakan Pak Kuwu terkait dengan posyandu di sini. Pelayanan posyandu di sini ada 8 pos. Semuanya sudah ber-SPM ya. Apakah posyandu yang sudah ber-SPM ini sesuai dengan cuklak cuknis yang diampuh dari DPMD atau sudah sesuai dengan regulasi yang baru terkait dengan TP posyandunya atau bagaimana ini? Terus untuk pendidikan di sini ada PAUD dan lain sebagainya. Sasaran pendidikan di sini PAUD itu apakah PAUD-nya sudah terintegrasi ataukah PAUD mandiri atau bagaimana? Tapi kami yakin karena Pak Camatnya juga Bapak PAUD tadinya, jadi pasti sudah disosialisasikan kepada Pak Kuwunya. Selanjutnya di sini terkait dengan SK ekonomi, bidang ekonomi di sini terkait dengan UMKM ya Pak. UMKM ini apakah sudah berizin semuanya yang ada di Desa Kerasak atau belum? Apakah sudah go public sampai di mana? Terus bentuknya apa aja yang ditonjolkan oleh UMKM Desa Kerasak? Terkait dengan sadar hukum di sini. Sadar hukum ketertiban di sini ada SK paralegal. SK paralegal ini maksudnya seperti apa, dan SK pembentukan Satgas Narkoba. Ini Satgas Narkoba ini penjaringannya sampai di mana, penanganannya seperti apa. Dan SK pembentukan Linmas. Linmasnya apa bentuknya, Siskamling atau bagaimana? Terakhir barangkali terkait dengan Patrix di sini. Patrix apakah sudah penanganannya sesuai dengan pemilahan sampah atau sudah sampai dalam bentuk bank sampah sehingga masyarakat untuk menanggulangi kerawanan ekonomi itu dari biaya sampah? Karena ada salah satu desa di Provinsi Jawa Tengah itu sampai berobat ke dokter pun dari bank sampah. Jadi barangkali dari kami terkait semuanya ini mohon penjelasannya baik dari Ibu Kuwu maupun dari Pak Kuwunya. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, izin Ibu, saya mau menjawab sedikit tentang posyandu. Yang tadi Ibu pertama ditanyakan juknisnya sampai di mana. Kami posyandu Desa Kerasak masih menggunakan juknis yang Raker 2021 sampai 2024. Jadi belum menggunakan yang terbaru. Insya Allah diusahakan untuk tahun depan akan kami perbaiki, dan untuk inovasi kedepannya inginnya PKK itu terintegrasi dengan digital. Jadi setiap dasawisma di masing-masing RT kita memiliki aplikasi yang nantinya akan setiap hari masyarakat yang ditunjuk sebagai
kader Dasawisma akan menyetorkan ke ketua PKK atau yang ketua Pokja 1 supaya kegiatan sehari-harinya dapat tercover. Itu. Selanjutnya untuk tadi apa ya Bu yang kedua? Untuk PAUD ya. Alhamdulillah saya sendiri sebagai kepala sekolah PAUD di Desa Kerasak untuk terintegrasi itu sudah, karena PAUD kami holistik masuk ke HI, PAUD HI, holistik integratif, alhamdulillah. Dan untuk Jatibarang ada 3 PAUD termasuk PAUD Angling Dharma yang masuk dalam pembimbingan PAUD HI, alhamdulillah. Terus apa lagi ya Bu? Oh, untuk penanganan sampah. Kalau untuk penanganan sampah, mangga Pak Kuwu yang akan menjelaskan. Iya, izin Ibu ya, ke Patrick. Jadi Patrick itu Bu, kami sepakat antara pemerintah desa, BUMDes, Pak Camat pada waktu itu, dan juga dari Dinas Lingkungan Hidup. Yang melatar belakangi lahirnya Patrick ini adalah surat teguran kepada semua desa sepanjang jalur Kebulen Pekandangan. Kami disurati oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat karena warga masyarakatnya membuang sampah di dekat jalan raya dan juga di dekat saluran. Yang melatar belakangi itu. Kemudian menjalinlah kami pemerintah desa, BUMDes, Pak Camat dan juga dari Dinas Lingkungan Hidup pada waktu itu kita sama-sama sepakati merubah kebudayaan masyarakatnya dulu untuk tidak membuang sampah sembarangan atau untuk tidak membuang sampah asal-asalan, apalagi di dekat jalan raya atau di dekat saluran. Itu yang pertama. Kami merubah kebudayaan membuang sampahnya dulu, makanya lahirnya Patrick. Patrick ini banyak yang tertarik Bu. Akhirnya kami dikunjungi oleh Pegadaian dan juga dikunjungi oleh Yayasan Bank Sampah Gunung Mas untuk melaksanakan sosialisasi sampai terciptanya program bank sampah di Desa Kerasak. Target saya sampai akhir Desember sudah ada bank sampah di Desa Kerasak. Meskipun gedung untuk bank sampahnya masih sewa punya orang. Karena memang kita belum ada bangunan sama sekali. Tapi yang penting kita dalam rangka mengedukasi masyarakat untuk bagaimana dari sampah ini menjadi rupiah. Karena oleh para pemuda limbah sampah ini dari kayu, dari plastik dan juga dari botol-botol mineral sampai tutup botol ini dikreasikan menjadi produk Bu. Dan juga sudah ada produknya dan juga sudah dijual online. Meskipun permintaannya nggak banyak, tapi laku, sesekali laku ada. Nah, ini target kami Desember tahun depan sudah mulai ada bank sampah, sudah mulai ada aktivitas. Target saya Januari tahun depan sudah ada aktivitas bank sampah, meskipun menggunakan gedung bank sampah sewa. Nanti yang nyewa gedungnya itu BUMDes dan pengelolaannya juga bank sampahnya dikelola oleh BUMDes. Seperti itu Bu targetnya. Dan Yayasan Bank Sampah Gunung Mas siap mendampingi Jumat depan tanggal 26 sama 27 Jumat dan Sabtu akan ke Desa Kerasak memberikan edukasi bagaimana manajemen bank sampah yang baik. Seperti itu. Ini Pak, barangkali tambahan terkait dengan sampah, penanganan sampah. Halo, udah. Untuk Patrick ini apakah jemput bola ke warga ataukah warga
masih nenteng kresek ke tempat TPA. Tuh, karena biasanya kalau warga yang belum sadar itu masih suka nenteng kresek sampah rumahan ke TPA. Dan ketika kalau sudah ada penjemputan dari Patrick ini, apakah sudah terpilah dari yang ada itu, ada tempat sampah 3 itu, terpilah 3 itu dari rumah atau bagaimana, dan ketika dibuang itu apa tetap jadi satu, apa sudah terpilah, barangkali itu Pak. Izin Ibu, jadi sampahnya ini masih menjadi kesatuan Bu, belum terpilah karena pelan-pelan kami merubah kebiasaan kurang bagus warga masyarakat. Jadi kita yang pertama merubah kebiasaannya dulu untuk tidak membuang sampah sembarangan. Patrick ini jemput bola Bu ke rumah masing-masing, yang ada di pelosok gang juga masuk, dan minikar di Patricknya ini menggunakan klakson berbunyi. Jadi barangkali ibu-ibu yang masih di dapur yang belum sempat membuang sampahnya keluar atau ke depan rumahnya, ada bunyi klakson di Patrick ini, bisa yang masih di dalam rumah itu keluar. Jadi sudah tidak membuang langsung ke TPS atau ke TPA. Jadi cukup di depan rumah masing-masing karena Patricknya keliling Bu, keliling ke semua desa. Dan jadwal kelilingnya juga sudah kita sosialisasikan dari RT 1 sampai dengan RT 5 jam berapa sampai jam berapa, itu sudah disosialisasikan sama warganya juga. Jadi sangat efektif. Pertama kami adakan Patrick itu di Januari 2025, itu baru hanya 500 pengguna jasa. 3 bulan kemudian sudah 750. Sekarang sudah 1000 rumah lebih di desa Krasaknya saja, ditambah dari desa lain, dari desa Lobenerlor dan desa Jatisawit. Kami yang nangani itu. Jadi full murni desa hanya menjalin kerjasama dan terima bersih, seperti itu, kami yang nangani. Dan kayaknya kalau banyak desa yang menjalin kerjasama, kami juga berharap, karena untuk warga masyarakat juga yang tadinya pengangguran jadi bisa kerja, untuk warga sayanya, dan juga desa lain juga bisa bersih. Terakhir barangkali dengan sadar hukum tadi tuh Pak, mohon penjelasan. Sadar hukum. Undi. Jadi ini SK Linmas dulu ya Bu. SK Linmas itu adalah kurang lebihnya kami membentuk Satgas Linmas yang keliling ke semua desa, ke wilayah desa Krasak. Itu setiap malam kami beda tugasnya Bu. Dan kalau Linmas ini setiap malam ada menjadi patokan, 2 Linmas ini menjadi patokan, dan ditambah 3 perangkat desa Bu. Jadi 3 perangkat desa ini setiap malam sekali, contohnya misalkan Bapak Carwita, Bapak Namin, dan Bapak Sarta, ini untuk Senin malam Selasanya aja. Nah ditambah 2 yang matok dari Linmas. Kalau dari Linmas ini setiap malam ada, meskipun jadwal siapa aja, tapi Linmas ini ada setiap malam. Dan kalau SK pembentukan Satgas Narkoba ini begini Bu, fenomena di desa itu yang saya pahami,
Mungkin di beberapa desa juga hampir sama. Jadi kalau narkoba murni itu hampir tidak ada, Bu. Cuma memang anak-anak zaman sekarang ini dalam hal penyalahgunaan obat-obatan terukur, Bu. Jadi yang harusnya dosisnya sekian itu dikonsumsi lebih daripada dosis itu. Nah, maka kita tidak tebang pilih, Bu. Entah itu keponakan saya, entah itu keluarga saya ataupun siapa, maka kita tindak tegas. Karena ini racun yang akan membunuh pertumbuhan generasi muda kita. Jadi obat-obatan ini hampir di semua desa itu kami juga bekerja sama dengan kepolisian. Jadi ketika kami mengetahui ada titik-titik penjualan obat-obatan terukur ini, maka langsung kita sikat dengan tidak pandang bulu, Bu. Siapa aja kita sikat. Karena memang ini jangan sampai anak-anak kami, generasi kita selanjutnya menjadi generasi yang seperti ini. Tidak mau. Tapi kalau untuk penyalahgunaan narkoba pada umumnya, warga desa tidak mampu untuk membeli narkoba yang mungkin lumayan tinggi harganya. Jadi kita kalau anak-anak remaja ini yang kita khawatirkan adalah penyalahgunaan obat-obatan terukur. Dan berapa kali ya di kita itu yang pernah kita sikat itu sudah lebih dari 3 kali, Bu. Itu pendatang dari wilayah lain datang ngontrak di desa Kerasak menjual obat-obatan, kita sikat. Ada lagi yang datang lagi, kebanyakan bisnis, Bu. Dan juga ini kita juga nggak mengerti juga kadang-kadang banyak hal-hal yang dalam tanda kutip aneh ya. Kok baru kita laporkan, kita sikat ini masuk, tapi kok nggak lama keluar lagi ke wilayah mana gitu, pindah lagi wilayahnya. Iya, ini nggak ngerti juga kita. Yang penting saya jangan di desa Kerasak seperti itu. Kemudian SK Paralegal kami bekerja sama dengan Serikat Buruh Migran Indonesia dan juga Universitas Wiralodra dan juga Universitas Indonesia pada waktu itu membuat acara pelatihan paralegal, Bu, di desa Kerasak. Sepertinya sudah cukup ya Ibu PKK. Bapak barangkali ada yang sampaikan sedikit aja Pak, ini udah lebih dari 1 menit ini. Ke semua nanti ke desa yang lain juga. Jadi gini, satu perkenalan inilah nanti ada apa ya, artinya jangan kaku juga gitu kan. Terus pakai peci, pakai jengkol nantinya mah ya. Terusan sebagai narsum kerjasama migran itu nanti tempatnya di belakangin aja dulu. Itu bagian dari prestasi-prestasi yang telah dicapai. PPT-nya luar biasa bagus. Terusan beras organik kan ada unggulan nih. Tahu nggak Pak Kuwu sekarang tema lomba desanya tuh tahun sekarang apa ya? Tahu nggak temanya tuh? Sudah dikasih tahu belum? Kalau ini AGSB bukan lomba desa Permendagri. Iya. Jadi sepertinya berbeda topik ini. Kalau Jawa Baratnya apa? Tidak ada tema, kalau dalam AGSB tidak ada Pak. Ya, tapi nanti ini kan tetap masih menjadi bagian evaluasinya juga di dalamnya terkait dengan Kementerian Dalam Negeri. Ini tuh rada nyambung dengan ketahanan pangan menuju Indonesia Emas gitu kan ya, ketahanan pangan aja temanya. Tadi di salah satu program unggulannya juga dari 3 poin itu ada. Tadi beras organik. Nah, hanya tadi beras organik. Beras organiknya tuh lebih dirinci lagi tadi kan dengan bahasa sih 340 hektar gitu kan. Nah, nanti itu apa diuraikan lebih lanjut. Nah, itu yang nanti akan menjadi titik fokus juga yang harus dieksplor lebih jauh. Terus kita itu supaya runut ya ketika memaparkan ini kan banyak temanya. Bagus paparannya. Tapi apa ya, alurnya itu yang harus diperbaiki. Kalau menurut saya, pendapat saya, nanti masukan saya, jadi kan Pak Kuwu itu sudah menyampaikan
menyampaikan visi misi. Contoh, ini kan misinya itu terkait dengan amanah. Tadi transparansi anggaran itu adalah wujud dari visi membangun amanah. Terus juga ada desa tangguh bencana, itu juga kan ada tuh misinya, visinya adalah tangguh, itu juga dimasukkan gitu tuh. Terus ada lagi bidang kewilayahan tuh tadi tangguh ya, olahraga, ada lapangan olahraga, itu kan tangguh juga gitu kan. Itu untuk mewujudkan visinya Pak Kuwu gitu tuh. Jadi olahraga, desa yang tangguh bencana gitu tuh. Terusan juga terkait dengan kebersihan gitu tuh. Itu juga kan untuk mewujudkan desa Kerasak yang tangguh sesuai dengan keinginan Bapak Kuwu gitu tuh. Cita-citanya Bapak Kuwu. Jadi Bapak Kuwu itu terpilih menjadi Kuwu, saya besok kalau jadi Kuwu saya akan membuat desa Kerasak itu tangguh. Dengan cara apa? Tadi sarana prasarana olahraga saya bangun. Dari yang sebelumnya enggak ada menjadi ada. Terkait dengan bencana, ini karena rawan bencana, terus juga supaya masyarakatnya tangguh. Tadi tuh yang tadinya tidak ada pelatihan, saya buat pelatihan. Saya bikin kerjasama dengan BPBD gitu kan. Terus juga tadi kebersihan supaya sehat dan lain sebagainya. Tadinya tidak ada perdes tentang pengelolaan sampah, saya keluarkan perdes tentang sampah gitu kan, untuk tangguh. Di bidang pendidikan ini supaya saya mewujudkan misi saya yang ke misi apa nih, visi desa saya yang yang damai tadi Trantibum banyak tuh main sikat tuh Pak Kuwu tuh, sikat ini untuk apa? Ya tadi untuk mewujudkan cita-citanya Pak Kuwu, untuk merealisasikan visinya Bapak Kuwu, mewujudkan desa Kerasak yang damai gitu tuh. Programnya begini, tadinya tidak ada misalnya siskamling. Jadi ada siskamling, tadinya ada 3, sekarang ada 10 gitu kan. Tadinya tidak ada linmas yang berkeliling kampung. Dengan program ini keinginan Pak Kuwu merealisasikan ini dengan dukungan anggaran segini, tadinya tidak ada menjadi ada gitu tuh. Itu yang harus diformulasikan gitu ya. Jadi runutan kita punya cita-cita, kita punya programnya kita juga lakukan dengan inovasi, itu pun berdampak. Tadinya ada kejahatan, tadi penyalahgunaan obat-obatan, sekarang tidak ada gitu ya, dampaknya seperti itu. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf saya juga pamit dulu karena saya harus ke bagian hukum. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kadis. Untuk selanjutnya barangkali closing statement dari Pak Camat untuk semangatnya Ananda ini. Silakan Pak Camat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mukodimanya ikut awal saja. Pada prinsipnya kami selaku camat plus warga masyarakat Desa Kerasak, kalau melihat perkembangan tadi pemaparan itu dengan fakta bukti nyata, contoh yang sekarang lagi booming kan sampah. Di mana-mana pemerintah pun ini sangat luar biasa pusingnya mengantisipasi sampah. Akhirnya dengan inovasi itu, ini yang sangat hebat karena mungkin Pak Kuwu itu mengadakan rapat tiap blok sehingga masyarakat itu paham dengan sampah. Jadi tidak pernah mempermasalahkan setiap minggu mengeluarkan uang karena kita sampah. Jadi sampah itu di depan rumah juga hebatnya nih, punya inovasi, sudah ada bak sampahnya itu tuh, kaleng cat yang 25 kilo itu dicat beraneka ragam warna, ditaruh setiap rumah sehingga masyarakat tinggal taruh di situ. Nah hebatnya artinya apa? Bukan berarti tidak mampu, mungkin
malas untuk melakukan saja, tetangga desa akhirnya mengajak kerjasama karena Kerasak sudah jalan, udahlah sekalian desa saya. Padahal kalau dianya mau kan dia tinggal ngikuti, nyatanya kan akhirnya kerjasama dengan kita. Dengan adanya kerjasama itu akhirnya bisa mengurangi pengangguran karena menambah anak-anak kita yang nganggur untuk lapangan pekerja. Itu satu. Kedua, objek wisata. Objek wisata ini kalau dipaparkan semua kan slide-nya juga nggak muat, itu banyak. Kemarin itu dari kabupaten kota lain masuk ke kita, contoh lomba ketepel, masuk itu dari berbagai pengusaha datang ke kita. Walaupun saya tidak tahu, ada yang nelpon numpang parkir. Itu pengusaha-pengusaha itu dari luar kota masuk, artinya turut serta di objek wisata kita karena areanya area persawahan. Memilih objek wisata pun tidak asal kita tunjuk ini sawah. Sawah yang dipergunakan untuk objek wisata, lahan sawah yang kiri kanannya tidak akan terbangun oleh rumah. Karena kita pemandangannya biar tetap di persawahan. Kalau kita ngambilnya titiknya di lokasi lain mungkin berbahaya. Itu terkait pos kamling, izin itu luar biasa. Tinggal tadi penambahan dari Pak PLT mungkin fakta-fakta pendukungnya saja untuk melengkapi. Mungkin sekilas gambaran itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dulu dong untuk Desa Kerasak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Terima kasih Bapak Camat dan Bapak Kuwu serta pamong desa yang lain sudah memaparkan dan sudah menjadi 6 besar ya untuk anugerah Gapura Sri Baduga ini. Kita nanti menunggu hasil dari tim juri ini menjadi 3 besar dan mudah-mudahan nanti Desa Kerasak bisa masuk ke 3 besar dan siap-siap untuk kunjungan lapangan. Insya Allah kita rencanakan di hari Rabu atau Kamis. Jadi tolong disiapkan data-datanya Pak Kuwu ya, Pak Camat ya. Kita mohon jadi mudah-mudahan nanti dengan waktu yang memang kita sudah tidak ada waktu lagi. Awal Oktober kita sudah menilai tim untuk kabupatennya. Untuk juaranya siapa? Ini desa dari 6 besar ini. Mudah-mudahan naik kelas. Amin. Tahun kemarinnya kan juara 2. Amin. Ya, terima kasih. Sebelumnya kita sebelum bubar dokumentasi dulu Bapak Ibu, silakan. Pak Kabid. Itu dulu. Ajang bergengsi untuk desa dan kelurahan di Jawa Barat, Anugerah Gapura Sri Baduga. Sebanyak 5.311 desa dan 646 kelurahan akan dievaluasi kinerjanya. Berbeda dengan tahun sebelumnya, adapun penambahan aspek penilaiannya mencakup kesehatan, ekonomi, pendidikan, kemasyarakatan atau sosial ketentraman dan ketertiban, tata kelola pemerintahan. Ini saatnya desa dan kelurahan menunjukkan yang terbaik. Anugerah Gapura Sri Baduga. Lembur diurus, kota ditata.